perlu menyusun laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan itu berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Kenapa harus disusun secara akurat dan dapat diandalkan? Karena laporan tersebut akan mempermudah kita untuk pengambilan keputusan bisnis, serta mengukur kinerja perusahaan dalam periode tertentu, dan memenuhi kewajiban hukum dan perpajakan tentunya yang berlaku di negara kita masing-masing. Lanjut. Nah, tentunya ada regulasi dan standar akuntansi yang harus kita penuhi dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan itu dapat tersaji secara akurat. Nah, antara lain regulasi dan standar akuntansi yang relevan saat ini yang biasanya dipakai adalah PSAK yang berlaku di Indonesia, yang standar di Indonesia, dan kedua adalah IFRS, dia berlaku secara internasional atau global, dan tentunya SAK ETAF yang berlaku untuk para UMKM. Lanjut. Setelah regulasi dan standar akuntansi kita pahami, maka kita bisa lanjut kepada apa sih dimulai dari mana untuk menyusun laporan keuangan tersebut tentunya. Mungkin ini basic ya Bapak Ibu yang harus perlu kita ketahui, eh, standar awal yang mesti kita pahami sebelum kita mencapai pada laporan keuangan yang akurat. Nah, kita harus paham dulu nih terkait tentang siklus akuntansi. Di mana dalam siklus akuntansi ini kita mengidentifikasi, mencatat, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas dalam suatu periode tertentu. Dalam siklus akuntansi ini pun terbagi 3 tahap, yaitu input, proses, dan output. Dan dalam 3 tahap ini pun terbagi lagi menjadi beberapa proses. Dia itu dalam proses input itu adanya identifikasi transaksi, pencatatan, dan lain-lain. Serta proses itu berkaitan dengan setelah proses input yang kita lakukan, maka kita akan melakukan ke dalam proses buku besar sampai pada output yang kita hasilkan, yaitu laporan keuangan, yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Lanjutnya itu kita harus pahami klasifikasi akun besar dalam laporan keuangan, seperti aset, ekuitas, beban, pendapatan, dan liabilitas. Tentunya aset, liabilitas, dan ekuitas ini adalah bagian dari balance sheet atau neraca. Sementara untuk bagian dari laporan keuangan laba rugi yaitu terdapat pada revenue dan beban. Lanjut. Nah, bagaimana sih setelah kita mengetahui siklus, akuntansinya, dan klasifikasi akunnya, serta bagaimana prosesnya, maka kita masuk kepada penyusunan laporan keuangan. Apa sih yang kita lakukan untuk memulai penyusunan laporan keuangan ini Bapak Ibu? Yaitu kurang lebih ada 4 step yang harus kita lakukan dalam penyusunan laporan keuangan ini. Antaranya pertama adalah pengumpulan data keuangan, kedua penyusunan laporan keuangan, ketiga analisis dan evaluasi, dan keempat penyampaian dan pengambilan keputusan. Dan kita akan bahas lebih lanjut tentunya dalam slide berikutnya. Nah, di sini kita membahas terkait tahap pengumpulan data keuangan. Mengapa penting tahap ini? Karena data yang lengkap dan akurat menjadi dasar laporan keuangan yang valid. Nah, sumber datanya dari mana Bapak Ibu untuk kita pengumpulan data keuangan ini? Tentunya data tersebut kita dapat dari bukti transaksi berupa faktur, kwitansi, dan nota, bank statement, buku besar, laporan persediaan, dan dokumen pajak. Nah, tentunya untuk mempermudah kita dalam mencatat pengumpulan data keuangan ini, biasanya kita dapat menggunakan software-software akuntansi yang relevan, yang biasa digunakan perusahaan-perusahaan, yaitu seperti Accurate, Journal, dan Xero. Atau yang lagi booming saat ini yaitu sistem ERP Udo ya Bapak Ibu. Dan kita juga harus memisahkan nih mana rekening pribadi, bisnis agar tidak adanya pencampuran dana. Itulah yang ada dalam tahap pengumpulan data keuangan. Lanjutnya Bapak Ibu, kita akan bahas mengenai penyusunan laporan keuangan.
Nah, laporan keuangan itu kan yang dasar ada terdiri dari laporan laba rugi, balance sheet atau neraca, dan cash flow. Yang pertama adalah laporan laba rugi, di mana dalam laporan laba rugi ini kita menampilkan kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Yang saya sebutkan tadi di awal, di mana komponen utamanya itu adalah pendapatan dan beban yang yang dapat menghasilkan laba atau rugi bersih. Selanjutnya kita lanjut pada laporan neraca, di mana laporan neraca ini adalah menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik tertentu, di mana komponen utama dari laporan neraca adalah aset yang berupa kas, piutang, inventaris, peralatan. Kemudian liabilitas yang terdiri dari hutang bank dan hutang dagang. Kemudian ekuitas, modal pemilik dan laba ditahan. Prinsip dasar dari laporan neraca yaitu aset sama besar dari liabilities plus ekuitas. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga dalam laporan keuangan yang harus kita susun adalah laporan arus kas. Di mana laporan arus kas ini menggambarkan pergerakan uang masuk dan keluar dalam periode tertentu. Dan dalam laporan arus kas ini kita ada aktivitas utama Bapak Ibu yang kita perlu ketahui. Pertama adalah arus kas operasi, kedua adalah arus kas investasi, dan ketiga adalah arus kas pendanaan. Pentingnya laporan arus kas di sini yaitu dapat membantu perusahaan dalam mengetahui apakah mereka memiliki cukup uang untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Kita lanjut Bapak Ibu ke pembahasan selanjutnya. Setelah kita tadi dalam step pengumpulan data keuangan dan penyusunan laporan keuangan, maka kita masuk ke dalam tahapan yang namanya analisa dan evaluasi laporan keuangan. Setelah kita mengumpulkan data, kita susun laporan keuangan dengan baik, maka dengan laporan keuangan tersebut kita dapat menganalisis dan evaluasi laporan keuangan tersebut. Mengapa ini penting? Karena memastikan laporan keuangan benar dan dapat digunakan untuk keputusan strategis. Nah, apa sih Bapak Ibu langkah-langkah analisis yang dapat kita lakukan untuk mengukur laporan keuangan tersebut benar dan akurat? Salah satunya adalah dengan mengecek rasio keuangan seperti margin laba, likuiditas, dan solvabilitas. Dengan membandingkan laporan keuangan antara periode untuk melihat tren bisnisnya, dengan juga menggunakan benchmark industri untuk menilai kinerja relatif terhadap pesaing. Dan jangan lupa juga kita harus mengukur apakah pencapaian yang tercatat dalam laporan keuangan ini sudah memenuhi target yang kita targetkan dalam anggaran tentunya. Nah, lanjut dalam kita membahas laporan keuangan ini dalam penyampaian dan pengambilan keputusan. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Tentunya laporan keuangan bukan sekedar angka, tetapi alat untuk strategi bisnis. Bagaimana cara mempresentasikan laporan keuangan dengan baik untuk maksud dan tujuan penyampaian dan pengembalian keputusan itu dapat sampai kepada pihak yang berkepentingan atau manajemen, maka kita juga harus bisa menggunakan metode lain dalam penyampaiannya dengan menggunakan grafik atau visualisasi hingga memperjelas tren keuangan, apakah naik turun atau stagnan, fokus pada indikator utama seperti apakah mengalami pertumbuhan, probabilitas, dan arus kas. Terus laporan keuangan juga harus disajikan secara ringkas agar dapat dipahami dan dapat mengambil keputusan secara cepat. Kita lanjut Bapak Ibu, masih dalam penyampaian dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan ini dapat kita ambil antara lain yaitu misal jika laba kita menurun, maka apa sih evaluasi strategi pemasaran dan efisiensi biaya yang bisa kita lakukan dengan hasil laporan keuangan yang menunjukkan laba yang menurun. Nah, terus juga kita dapat melihat cash flow-nya, jika arus cash-nya negatif, apa sih yang harus kita lakukan
Nah, di sini kita harus bisa dapat meninjau pengelolaan piutang dan hutang apakah sudah baik atau tidak. Nah, terus ketiga adalah jika aset bertambah signifikan dari laporan keuangan yang disampaikan, maka kita dapat menyimpulkan nih, apakah penambahan aset ini karena ekspansi, investasi, investasi yang produktif, atau memang hanya penambahan aja tanpa adanya revenue dari hasil investasi tersebut. Kenapa itu bisa menjadikan laporan keuangan itu menjadi sangat penting tentunya. Lanjut, dari semua pembahasan di atas, sampailah kita kepada kesimpulan dan rekomendasi dari dalam setiap tahapannya. Pentingnya menerapkan laporan keuangan yang efektif, pertama adalah untuk meningkatkan transparansi bisnis tentunya. Kedua, untuk memudahkan akses ke pendanaan investor atau pinjaman. Ketiga, menghindari masalah pajak tentunya dan masalah hukum yang terjadi. Untuk menyusun laporan keuangan ini, seperti yang saya telah sampaikan di awal, tentunya tidak mudah ya Bapak Ibu, dengan apalagi dengan transaksi yang begitu banyak. Tentunya dari segi kompleksitas setiap perusahaan tentunya berbeda, maka kita juga perlu adanya akses software akurat untuk membantu kita dalam mencatat setiap transaksi tersebut untuk menyajikan laporan keuangan seperti jurnal, akurat, dan lain-lainnya. Kita lanjut Bapak Ibu dengan materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan bahas nih penggunaan laporan keuangan sebagai alat mengambil keputusan. Nah, dalam sebagai alat pengambil keputusan, maka apa sih yang kita perlukan atau yang dapat diambil dalam pengambilan keputusan dari hasil laporan keuangan tersebut? Yang pertama itulah menilai kesehatan keuangan perusahaan. Kita dapat dalam menyajikan laporan keuangan ini, kita dapat melihat suatu perusahaan itu sehat atau tidak gitu dengan laporan keuangan yang disajikan tersebut. Kedua, perencanaan anggaran dan forecasting. Menjadikan dasar anggaran tahun depan pada tren laporan sebelumnya. Estimasi pendapatan dan pengeluaran di masa mendatang berdasarkan data historis. Ketiga, kita dapat gunakan sebagai evaluasi kinerja bisnis, di mana laporan laba rugi membantu melihat apakah pendapatan sesuai target atau tidak. Laporan arus kas menunjukkan apakah bisnis memiliki kas yang sehat atau tidak. Keempat, dasar penentuan investasi atau ekspansi, di mana perusahaan dapat dilihat cukup kuat untuk membuka cabang baru atau membeli aset atau tidak dari laporan keuangan tersebut. Nah, dengan menggunakan analisis return on investment atau ROI dan payback period tentunya. Kelima, untuk pengambilan keputusan strategis. Naik atau kurangnya biaya dapat terlihat dari laporan laba rugi. Nah, dengan terlihatnya naik turunnya biaya tersebut, kita ambil keputusan strategis. Contohnya, jika kita mengalami rugi, kita dapat melihat biaya mana yang membengkak. Apakah dengan biaya yang membengkak tersebut sudah relevan dengan revenue yang kita dapatkan. Tentunya kita dapat mengkontrol hal tersebut, Ibu. Kita juga dapat memperluas pasar dengan melihat tren penjualan dan margin tentunya, dan dapat mencari modal dengan meninjau rasio leverage dan laporan posisi keuangan. Kita lanjut dengan slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, di sini permasalahan yang sering muncul. Nah, kita wajib meninjau anggaran setidaknya sebulan sekali untuk melihat apa berhasil atau tidak saat pendapatan, pengeluaran, dan atau tujuan keuangan kita berubah. Dengan gitu, kita dapat menyesuaikan, tetap fleksibel, memungkinkan data untuk tetap memegang kendali, dan memastikan anggaran selalu mencerminkan prioritas saat ini. Kita lanjut dengan slide berikutnya. Nah, dari pembahasan permasalahan yang sering muncul adalah data keuangan yang tidak akurat atau tidak lengkap. Apa sih masalahnya Bapak Ibu dengan data keuangan yang tidak akurat dan tidak lengkap ini?
transaksi yang tidak dicatat secara real time atau ada yang terlewat. Eh, Dua, bukti transaksi hilang atau tidak terdokumentasi dengan baik. Ketiga, kesalahan input data akibat pencatatan manual. Dari masalah tersebut pun kita ada solusinya. Bagaimana kita solusi untuk mengatasi masalah data keuangan yang tidak akurat atau tidak lengkap. Untuk menghindari hal tersebut, tentunya kita harus menggunakan sistem akuntansi yang terintegrasi, menetapkan prosedur standar pencatatan transaksi, serta menyimpan bukti transaksi dalam format digital untuk memudahkan akses jika transaksi tersebut kita butuhkan dalam proses evaluasi. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, masalah yang sering terjadi juga adanya kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi. Apa sih masalahnya terkait kurangnya pemahaman standar akuntansi tersebut? Nah, tidak semua staf accounting tentunya memahami PSAK atau standar yang berlaku. Kedua, seringnya terjadi kesalahan dalam klasifikasi akun keuangan. Misalnya, kita salah mengelompokkan aset atau beban. Nah, dari masalah tersebut pun kita mempunyai solusi. Eh, Kita memberikan pelatihan yang rutin untuk tim keuangannya agar mereka memahami PSAK tersebut dan dapat menjumlah setiap transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lagi-lagi untuk mempermudahnya kita harus menggunakan software akuntansi tentunya Bapak Ibu untuk mempermudah semua pencatatan tersebut. Lanjut. Masalah yang sering terjadi yang ketiga adalah kesulitan dalam mengelola arus kas. Apa sih masalahnya dalam kesulitan dalam mengelola arus kas tersebut? Pertama, laporan arus kas sering tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kedua, kesulitan membedakan antara laba akuntansi dan arus kas nyata. Ketiga, terlalu banyak piutang yang belum tertagih sehingga kas menjadi menipis. Dan solusi dari masalah yang ketiga ini, Bapak Ibu, kita dapat melakukan rekonsiliasi bank secara rutin tentunya untuk menghindari kas ini tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita terapkan kebijakan pembayaran yang lebih ketat untuk menghindari piutang macet. Ketiga, menggunakan laporan kas untuk merencanakan kebutuhan likuiditas. Kita lanjut Bapak Ibu ke slide berikutnya. Masalah yang keempat yang sering terjadi adalah penyajian laporan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Masalah yang sering terjadi adalah laporan keuangan terlalu kompleks atau sulit dipahami oleh manajemen. Kedua, tidak ada visualisasi atau ringkasan yang memudahkan pengambilan keputusan. Nah, dari kondisi permasalahan yang keempat ini, kita pun juga memiliki solusi tentunya dengan menggunakan grafik dan dashboard untuk menyajikan data keuangan secara lebih visual. Kedua, tentunya kita fokus pada indikator utama seperti laba bersih, margin keuntungan, dan likuiditas. Membuat laporan ringkas untuk level manajemen yang lebih tinggi tentunya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, permasalahan yang kelima, terlambat dalam menyusun laporan keuangan. Apa sih masalahnya Bapak Ibu yang sering dihadapi dalam masalah ini? Yaitu data keuangan tidak terkumpul tepat waktu. Kedua, tidak ada jadwal tepat untuk penyusunan laporan. Ketiga, ketergantungan pada satu atau dua orang yang menangani semua pencatatan keuangan. Dan solusi dari permasalahan ini adalah yang bisa kita ambil kita dengan menerapkan sistem closing period bulanan untuk memastikan laporan selalu update. Kedua, membagikan tanggung jawab keuangan ke beberapa anggota tim, tidak hanya pada satu orang. Ketiga, dengan menggunakan alat otomatisasi untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan. Kita lanjut Bapak Ibu ke materi berikutnya. Dan masalah keenam yang sering terjadi yaitu tidak menggunakan teknologi yang tepat. Masalahnya yaitu masih menggunakan sistem manual, misalnya Excel tanpa otomatisasi, tidak adanya integrasi antara sistem keuangan dan operasional perusahaan. Nah, dalam permasalahan yang keenam ini, solusinya adalah kita harus menggunakan software akuntansi, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal,
untuk mencatat semua transaksi untuk penyusunan laporan keuangan dan mengintegrasikan software dengan sistem bisnis lain seperti CRM dan sistem inventaris. Lanjut. Nah, permasalahan yang ketujuh yang sering kita hadapi adalah tidak adanya evaluasi dan analisis yang mendalam terhadap laporan keuangan yang kita sajikan. Nah, masalah yang sering terjadi dalam hal ini adalah laporan hanya dibuat untuk kepentingan pajak tanpa analisis lebih lanjut. Nah, kedua, manajemen tidak menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan solusi yang untuk permasalahan yang ketujuh ini adalah dengan menerapkan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja bisnis, Bapak Ibu. Membuat perbandingan laporan keuangan dari periode ke periode tentunya, dan menggunakan laporan keuangan untuk menyusun strategi bisnis jangka panjang. Lanjut. Nah, di sini kita sampaikan cara menyusun laporan keuangan efektif. Ada 5 step tentunya. Yang pertama adalah apakah untuk manajemen atau internal kebutuhan laporan keuangan tersebut. Apakah untuk pemegang saham, investor, bank, atau pemerintah yang menentukan isi dan kedalaman informasi yang disajikan tentunya atas laporan keuangan tersebut. Kedua, kita menggunakan software akuntansi dengan menerapkan metode pencatatan berbasis akrual bukan cash basis semata. Ketiga, memastikan struktur laporan mengikuti PSAK dengan menggunakan pengukuran dan pengakuan yang tepat untuk aset, hutang, pendapatan, dan beban. Keempat, kita membandingkan dengan periode sebelumnya, review oleh tim keuangan, auditor internal atau eksternal. Kelima, laporan yang efektif harus disajikan periodik, bulanan, kuartal, atau tahunan. Format harus konsisten agar dapat mempermudah analisis. Nah, dari semua materi di atas yang saya sampaikan, kita sampai pada kesimpulan Bapak Ibu, di mana kesimpulannya yaitu laporan keuangan bukan sekedar kewajiban administratif tentunya, tetapi alat strategis yang memberikan gambaran menyeluruh atas performa dan arah bisnis. Jika disusun dengan akurat dan digunakan dengan benar, laporan ini dapat menghindari keputusan berdasarkan intuisi semata dan memberikan dasar logis untuk ekspansi, efisiensi biaya, dan pengelolaan risiko tentunya. Nah, karena kita sudah sampai pada kesimpulan, demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait penyusunan laporan secara akurat untuk kepentingan pengambilan keputusan. Maka dengan menyusun laporan secara akurat, maka keuangan akan tersusun dengan bisnis pun akan terkontrol dengan baik tentunya. Demikian Mas Arief Oke, materi yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. oke, terima kasih Mbak Nuri. Sangat luar biasa materi yang disampaikan oleh Mbak Nuri tadi terkait bagaimana kita perlunya menyusun laporan keuangan, di mana laporan keuangan ternyata sangat penting ya Bapak dan Ibu, dan memang untuk menyusun secara etik dan efisien perlu beberapa step tadi yang Mbak Nuri. Kita harus tahu dulu tujuannya seperti apa, kemudian kita paham standar seperti apa, dan juga baru kita bisa menggunakan laporan keuangan yang efektif dan efisien. Oke, Mbak Nuri, Ya, mungkin teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan, silakan ketik di Zoom kita, di chat Zoom kita, silakan. Sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin eh, saya mau nanya dulu Mbak Nuri terkait tadi penyusunan laporan yang efektif. Biasanya seperti kita tahu Mbak Nuri, terkadang tuh kan ada beberapa pengusaha lah ibaratnya yang ya. selama ini cara pengetahuan atau kesadaran belum terlalu paham. Misalkan mereka bilang yang tadi saya sampaikan di awal, tidak apa-apa, saya berjalan aja, toh aset saya bertambah, kemudian juga bisnis saya berkembang. Kemudian akhirnya tercerahkan nih dari lewat Mbak Nuri, oh ternyata memang penting ternyata ya bikin laporan keuangan. Nah, padahal selama ini dia belum ada pencatatan atau apapun seperti itu Mbak.
kira-kira tips apa dari Mbak Nuri yang perlu siapkan kalau kita mau buat laporan keuangan? Harus dari mana sih kira-kira nantinya seperti itu? Oke, baik Mas Arif. Kita akan mulai dari mana gitu ya untuk Iya, penyusunan laporan keuangan. Nah, kalau misalnya suatu perusahaan tidak mempunyai laporan keuangannya, memang dia akan melihat, oh tadi Mas Arif sampaikan tren bisnis kita bagus kok, aset kita meningkat gitu. Tapi kan bisa ya jadi betul. dengan kita menyusun laporan keuangan, kita bisa memaksimalkan hal tersebut gitu. Nah, Betul. bisa jadi juga dengan dia melihat aset dia banyak, tapi dia tidak mengkontrol aset tersebut. Ya, apakah aset tersebut mempunyai masa manfaatnya sudah baik atau dengan pemeliharaan yang baik? Bisa jadi saat ini asetnya meningkat karena dia tidak mengontrol laporan keuangannya dengan baik, tidak menentukan biaya penyusutan misalnya. Tiba-tiba Ya, aset tersebut yang harusnya sebagai hal utama dalam prospek bisnis mereka rusak atau tidak bisa digunakan gitu. Otomatis kan itu oke. akan melakukan menjadi biaya gitu Pembelian. kan bagi perusahaan tersebut dengan membeli alat baru tentunya. Jadi tidak terukur tentunya ya yang tadinya dia merasa oh kas saya banyak kok gitu. Tapi dengan adanya Ya, tidak terkontrolnya itu jadi kan otomatis kas yang banyak itu jadi membeli alat baru otomatis jadinya harusnya kita dapat berproduksi banyak jadi terhambat gitu kan tapi kan dengan kita mengkontrol dengan laporan keuangan tentunya hal-hal itu akan terlihat lebih awal gitu tentunya gitu dan tadi yang ditanyakan Mas Arief juga harus mulai dari mana sih mulai dari mana nah ya? ya betul nah Karena biasanya mereka udah bingung, udah terlalu lama kita nggak pernah bikin laporan keuangan. Atau misalkan dia, sudah berjalan, bingung akhirnya dari mana kira-kira. Harus seperti apa Mbak kira-kira dari mana ini? Oh baik, sebenarnya memulainya tuh gampang ya Mas Arief. Kadang seperti yang kita ketahui ibu-ibu rumah tangga pun sekarang udah pandai mengelola laporan keuangannya gitu kan ya, dengan adanya aplikasi-aplikasi apa di Google Play Store gitu kan. Nah apalagi sedang perusahaan gitu kan, kita mulai aja dengan mencatat semua transaksi tentunya. Dari transaksi itu kita buat rekapan nih secara bulanan sehingga menggambarkan keuangan sederhana kan dari apa yang kita catat berapa pendapatan, berapa beban yang akhirnya kita mengetahui nih oh ternyata kita ini selama ini rugi ya gitu atau kita mengalami keuntungan ya. Nah, itu tuh dilakukan tuh secara konsisten terus dievaluasi gitu. Sambil kita juga bertahap nih belajar dasar-dasar akuntansi yang mendalam untuk memperbaiki hal tersebut untuk lebih mempertajam laporan keuangan. Itu sih kalau menurut saya Mas Arief. Terima kasih Mbak Nuri. Mungkin satu lagi Mbak, sambil Ya, kita juga menunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ini juga mungkin kalau tadi kan case-nya kita untuk perusahaan yang ibaratnya belum punya laporan sama sekali. Ibarat yang punya usaha belum punya laporan. Tapi in other case, misalkan kita sebuah perusahaan yang sudah berjalan, sudah mencatat laporan keuangannya, sudah mengikuti standar seperti itu. Kira-kira kita bisa mengetahui eh, gimana ya? Gimana cara kita sudah tahu nih menilai perusahaan kita itu laporan keuangan sudah efektif, apa masih perlu perbaikan atau belum? Kira-kira gimana nih cara menilainya kalau menurut dari Mbak Nuri sendiri? oke, baik Mas Arief. Ini cara kita tahu ya untuk tahu nih Ya, laporan keuangan kita tuh udah efektif belum sih yang kita susun gitu atau ya malah betul. sebaliknya gitu. Laporan keuangan kita ini malah tidak bisa mencerminkan apapun gitu. Nah, pertama untuk mengetahui laporan keuangan kita sudah efektif atau belum, tentunya ada kriterianya. Laporan keuangan tersebut sudah kita susun tepat waktu belum gitu, atau secara Oke. rutin. Itu yang pertama. Yang kedua, lengkap komponennya. Nah, misal apa yang dimaksud dengan lengkap komponennya? Tentunya komponen laporan keuangan standar yang tiga yang saya sebutkan di awal itu sudah ada gitu, kayak laba rugi, balance sheet, dan arus kas. Ketiga, akurat dan dapat bisa dipertanggungjawabkan setiap angka-angka yang disajikan.
terverifikasi tentunya, baik itu nota, invoice, atau bukti catatan lainnya. Nah, yang keempat, itu memberi gambaran nyata bisnis, di mana menunjukkan laba atau rugi dalam suatu entitas atau perusahaan. Nah, selanjutnya adalah membantu laporan tersebut yang kita susun, itu membantu kita dalam pengambilan keputusan, memenuhi standar atau dan kita siap nih jika kita diperiksa, biasanya kan KPP ya yang suka memeriksa laporan keuangan tuh. Nah, kalau kita sudah efektif melakukan penyusunannya, insya Allah kita aman gitu ketika kita diperiksa gitu, karena kita dapat menjelaskan item by item dari laporan keuangan tersebut. Nah, ketiga tentunya laporan keuangan tersebut kita dapat bandingkan dari periode demi periode untuk melihat tren bisnis yang sudah berjalan. Nah, itu untuk yang laporan keuangan yang dianggap sudah efektif antara lainnya. Nah, bagaimana sih Mas Arief laporan keuangan yang perlu perbaikan atau yang tidak efektif tentunya? Nah, laporan keuangan yang hanya disusun setahun sekali, misal, oh kita mau lapor pajak nih, gitu kan. Nah, baru tuh setahun sekali kita susun laporan keuangan. Iya. Sementara kan mungkin juga kita lupa ya dalam setahun itu transaksi apa sih yang terjadi, gitu kan, atau case-case apa sih yang terjadi, gitu. Nah, itu kurang efektif jika kita hanya menyusun laporan keuangan tahun sekali, apalagi hanya untuk kepentingan tertentu ya, tidak secara berkala. Nah, kita ya tidak efektif karena kita tidak tahu nih asal usul angka tersebut gitu. Tidak nah kita mencatat misal 5 juta, tapi kita tidak paham 5 juta itu dari mana ya gitu ya. Dokumennya apa ya gitu, atas dasar apa. Nah, itu juga tidak efektif, tentunya perlu perbaikan. Yang ketiga itu tidak mencerminkan kenyataan. Eh, yang kita catat itu tidak berdasarkan kenyataan atau kesalahan pencatatan atau kesalahan pada pengakuan transaksi. Misal yang seharusnya jadi piutang, tapi kita mencatatnya sebagai eh, kas masuk atau sebagai pendapatan gitu. Harusnya itu sebagai beban yang kita bisa accrual, tapi kita aku itu sebagai cash basis. Nah, seperti itu misalnya. Terus tidak adanya laporan arus kas. Terus tidak bisa menjawab pertanyaan dasar. Berapa sih laba kita bulan ini gitu, atau rugi kita bulan ini gitu, atau hutang kita totalnya berapa, hutang kita tuh berapa dan kepada siapa saja. Itu pertanyaan dasar itu aja kita tidak bisa jawab gitu kalau laporan keuangan kita tidak efektif. Nah, dan tidak juga bisa dibandingkan dari bulan ke bulan tentunya. Itu sih Mas Arief, dari saya ya terkait efektif atau tidak efektifnya suatu laporan keuangan. Laporan keuangan. Oke, Iya, Mbak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ratna ya. ya. Izin saya bacakan ya, Bu. Mohon penjelasan tentang soal akuntansi. Apakah bisa menggunakan software tersebut di bisnis? Mungkin software apa ya, Bu? Kalau boleh disebut, apakah tadi terkait pencatatan simple aja tuh kalau di Ibu atau seperti apa ya, Bu? Mungkin dari Ibu Ratna atau mungkin Mbak Nuri bisa bantu jawab, Mbak. Mohon penjelasan tentang mungkin nih software yang bagus seperti itu atau seperti apa ya, Bu? Ini mungkin itu kali ya Bu ya. Ibu ingin tahu software apa sih yang bagus untuk mencatat Oke, transaksi keuangan gitu, gitu. oke. Nah, Saran iya. berarti dari Mbak Nuri. Oh, oke baik. Kebetulan yang pernah saya gunakan itu adalah saya pernah pakai Mayo, saya juga pernah pakai Aksafta, Accurate, dan saat ini yang lagi hits di ISQ Corp ini adalah ERP Bu, yaitu Odoo gitu. Tentunya dari semua sistem itu sama, mempunyai fungsi yang sama gitu kan. Misalnya laporan keuangan aja mungkin perbedaan pada sisi modul atau mulai alur pencatatannya. Tapi kalau bisa dibandingkan nih Bu, tentunya dalam semua sistem itu mempunyai plus minus ya dalam prosesnya. Nah, kalau Accurate itu menurut saya bagus. Tapi setelah kita berusaha untuk beralih ke Odoo, nah ini lebih bagus lagi gitu. Karena kan kalau Odoo ini kan kita bisa terintegrasi tentunya. Sementara kalau Accurate itu kan belum ya, Bapak Ibu.
Dan pencatatannya itu kalau Odoo itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita mau yang seperti apa gitu. Kalau Accurate itu kan dia terstandar ya tentunya. Itu sih Bu Ratna yang bisa saya rekomendasikan. Oke, tadi berarti dari Mbak Nuri mungkin karena beliau saat ini pakai Udu ya, Mbak, di Ya betul, ISP kita Waduh, baru Core-nya ya. proses implementasi nih Pak. Lagi proses Iya, migrasi dari Accurate ke iya. Odoo. Iya, ya itu oke. Bu Ratna mungkin. Tapi kalau biasanya saat ini juga sebenarnya memang banyak ya Mbak ya, kalau yang online sistem akuntansi yang berbayar dan murah untuk bisnis-bisnis awal biasanya itu Ya sekarang cukup betul. banyak Mm-mm. menjamur, Iya, tinggal ya. yang cocok itu kalau untuk bisnis online tuh kayaknya Accurate Online ya, Mas Arif. Mm, Oke, Iya, itu lebih fleksibel kayaknya. Kalau untuk oke. UMKM tentunya ya. boleh berkomentar nggak, Oh, Mbak Ya boleh, Nuri? boleh, silakan silakan. Ibu. Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mbak wabarakatuh. Nuri, Pak, sama Pak Arif, ya. Terima kasih atas jawabannya. Saya memang bisnis saya kecil-kecilan lah itu istilahnya, makanan, bakso di luar Jakarta. Saya berdomisili di Oke. Jakarta, tetapi saya bolak-balik Jakarta ke Makassar. Nah, ini yang saya tanyakan tadi, kenapa saya tanyakan tadi itu software ini karena atasan saya itu belum boleh menggunakan software ini apa menggunakan secara online gitu. Nah, itu belum boleh sama atasan saya itu bisnis di saya menggunakan kalau menggunakan software atau apalah namanya itu saya nggak ngerti belum belum diperbolehkan. Jadi sementara laporan keuangan itu masih manual saya manual Oke. manual saya menggunakan. Nah, pertanyaan saya memang apakah memang saya nggak tahu ya kalau kebijakannya bagaimana itu kita menggunakan software ini gimana Mbak Nuri? Kalau kebijakan sih nggak ada ya Bu ya. Enggak ada. Terkait harus kita menyusun laporan keuangan harus dengan sistem Mm-mm. Software. akuntansi itu nggak. Saya sih belum menemukan gitu Mm-mm. kebijakan terkait hal tersebut. Mungkin kalau berarti yang Ibu gunakan selama ini dengan menggunakan Excel ya Bu ya. Excel manual aja tertulis ini manual tulis Oh, tangan manual banget itu saya ini eh kayak boleh tahu Bu omsetnya berapa? Maaf. eh kalau omset waduh aduh kalau omset itu lah di atas 10 lah itu Oh, berarti masih udah di atas UMKM dong ya? eh kalau ini kan makanan ya karena Iya. kita berfluktuasi. Oh, saya awalnya tuh buka itu di Sulawesi Selatan itu makanan-makanan 16 juta awalnya, tetapi menurun. Jadi sekarang, tapi sekarang udah 5 jutaan sekarang, udah 6 bulan, 6 bulan saya buka. Per bulan berarti ya. Per Per bulan, Bu. Ya bulan. tiap hari, Hari tiap Mbak berarti hari masih di berapa per UMKM bulan? 4,8 satu Eh, tahun. Ya, jadi berarti lima 10 itu tahun. per bulan. Oh, 10 juta ya. Bukan per hari, Oh, per hari. per hari, iya 5 sampai 10, Oh, 5 bagus juga sampai ya. bisa, ya saya Ya, per hari UMKM saya ininya. 4,8 M per Ya, tahun. saya juga Iya. nggak tahu gimana ini karena saya di Sulawesi Selatan ininya bukanya. Oh, berarti Itu. secara manual aja tuh, Bu. Manual aja semua. Jadi untuk Ibu Laporan tahu, oh saya ini mengalami rugi atau laba itu dari mana? dari ini omset saya berapa berapa dari omset dengan Oh, gitu. biaya-biaya karyawan dan sebagainya, terus biaya biaya operasional bisnis ini sama karyawan dan saya kan masih ngontrak juga gitu. Iya, kalau saran kami sih, Wifi. Gimana? iya, saran kami sih baiknya Bu kalau misalnya omset apalagi tadi udah 10 juta ya per hari gitu Iya, kan per hari dan iya. memiliki banyak cabang itu baiknya Ibu sudah mulai pakai sistem Berkat. akuntansi gitu kan biar pencatatannya Oh, jelas bisa jadi kan Ibu lebih bisa iya. mengontrol gitu kan. Yang tadi Ibu bilang kan udah mulai minus-minus tapi kan dari minus itu juga Ibu tentunya tidak bisa evaluasi kan. Apa sih penyebab Belum saya bisa. minus Iya, gitu kan. minusnya Tentunya dengan belum. tidak adanya laporan yang keuangan yang akurat tadi gitu. Iya, Iya, betul Ya, iya itu itu bisa belum bisa belum Bu, belum. bisa dilanjutkan dengan Mas Arif nanti di belakang. Iya. Iya. Iya, Ibu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Silakan Ibu nanti Makasih Bu Nur.
Ya, Iya, Ya, makasih banyak sama-sama ya. Ibu. Terima kasih Ya, kembali. makasih Masya informasinya Allah. ya. ya terima kasih Makasih. Mbak Assalamualaikum. Ibu Ratna. Ratna. Mungkin nanti Iya, bisa ya kita share lagi di belakang terkait iya. apa sih bagaimana sistem dan sebagainya. Tapi Mbak Nuri mungkin satu pertanyaan akhir dari saya, Mbak Nuri, Oke. terkait laporan itu ya. Tadi kan kita sudah tahu gimana caranya kita menyusun laporan kalau kita misalkan belum ada. Kemudian setelah itu untuk perusahaan bisa gimana caranya tahu kita laporannya efektif atau efisien. Dan tadi juga Ya. sebenarnya sudah disampaikan beberapa case ya terkait beberapa case terkait kendala-kendala yang ada di apa di perusahaan pencatatan yang efektif dan efisien. Mungkin pertanyaan terakhirnya, ada nggak sih Bu pengalaman dari Ibu ini sendiri gitu? Contoh baik itu kegagalan kah atau keberhasilan bisnis karena dia laporan yang efektif dan efisien gitu, yang bisa standar, terus bisa digunakan secara terus-menerus dan dievaluasi, dianalisis dan akhirnya diimplementasikan dalam sebuah kebijakan. Ada nggak sih Bu dari Ibu pengalaman selama ini? Wah, ini menarik nih. Kebetulan saya juga pernah mengalaminya gitu. Kalau saya pernah lah bekerja di perusahaan A gitu kan. Waktu saya Ya, masuk itu, saya terheran-heran gitu ya. Wah, gila ya, perusahaan ada sekian tahun berdiri gitu kan. Kurang lebih saat saya masuk itu sudah 10 tahun berdiri lah, kurang lebih. Tapi dia tidak menggunakan software akuntansi atau apapun gitu untuk mengelola perusahaan mereka. Nah, alhasil saking loyalnya mereka harus menggaji karyawan 2 kali per bulan, alias dicicil Mas Arif. oke. Nah, dari situ tuh mereka akhirnya aware gitu kan. Ini perlu dievaluasi gitu karena kan memang udah 10 tahun lebih ya mereka berjalan, tapi mereka bahkan rugi mereka pun nggak paham kenapa sih saya rugi gitu kan. Akhirnya Oke. dengan studi banding dengan ke perusahaan yang sejenis gitu kan, mereka paham oh ternyata manajemen keuangan kita yang perlu diperbaiki gitu. Akhirnya mereka mulai tuh dengan menggunakan sistem, jadi persediaannya juga jadi terkontrol, terus hutang piutangnya juga jadi terkontrol, dan alhamdulillah berangsur-angsur mereka pulih. Itu sih penting Oke, banget memang laporan keuangan itu Mas Arief untuk disusun oke, secara berarti akurat. iya berarti secara bisnis ya laporan keuangan yang efektif dan efisien itu sangat penting ya penggunaannya Kak Nuri Ya baik itu secara betul. internal dan juga eksternal. Kalau internal kan memang tadi kita menjadikan sebuah dasar ya detail atau Hmm. gambaran umum perusahaan seperti di sisi bisnisnya gitu. Mungkin dari Mbak Nuri ada closing statement Mbak terkait materi Mbak yang disampaikan pada pagi hari ini. Silakan Mbak Nuri. Oke, kalau dari saya tentunya saya juga sudah mengalami bekerja sebagai accounting di beberapa perusahaan. Eh, ya lagi-lagi laporan keuangan itulah yang digunakan sebagai pengambilan keputusan. Jadi kalau Bapak Ibu baru berpikir, ah enggak kok saya uang saya tetap banyak gitu kan, kelihatannya banyak, aset saya tetap bertambah gitu. Tapi kan ibu Bapak Ibu jadi tidak bisa ekspansi atau berinvestasi lebih untuk mengembangkan perusahaan Ibu gitu. Makanya di sini saya tekankan sekali lagi bahwa perlunya penyusunan laporan keuangan, selain laporan keuangan itu juga perlu disusun, penting juga pengetahuan dasar atas penyusunan laporan keuangan tersebut. Itu sih Mas Arief Oke, dari berarti saya. tahap awalnya kita harus tahu ya Mbak juga Iya, dasar-dasar betul. penyusunan laporan keuangan itu sendiri ya. Yang tadi yang Iya, sampaikan dari mulai PSAK itu misalnya untuk perusahaan udah sistem ya. iya Intinya kita betul. bisa mengidentifikasi dulu data-data atau klasifikasi biaya-biaya tersebut yang Mbak Nuri. Ya Mbak Nuri, terima kasih. Kita nanti juga ada yang sampaikan. Kita juga setelah ini ada pertanyaan lagi. Kalau memang tidak ada, nanti kita berke salah satu expert kami yang akan menyampaikan terkait closing statement kita di siang hari ini. Sudah tidak ada ya? Mungkin saya akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu terkait sesi closing statement dari salah satu expert kami yang beliau juga memiliki pengalaman yang sangat banyak. Izin memperkenalkan, beliau adalah Dr. Muhammad Adrian Muluk. Pada Bapak Adrian Muluk, silakan Pak.
Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya seluruh aspek tadi terkait dengan akuntansi ya untuk penyelenggaraan laporan keuangan sudah disampaikan oleh Mbak Nuri ya. Dan tadi saya sempat nyimak tuh tanya jawabnya. Jadi memang memang pada dasarnya accounting ataupun laporan keuangan itu berhubungan dengan sebenarnya kan accounting itu to account ya. Untuk mempertanggungjawabkan itu asal katanya. Mempertanggungjawabkan itu melalui pelaporan, laporan keuangan. Namun dalam faktanya, dalam praktiknya itu berhubungan dengan cost and benefit antara biaya sama manfaatnya. Jadi sangat tergantung tadi Ibu Ratna yang tanya tadi ya. Jadi sangat tergantung apa manfaat yang ingin diperoleh oleh entitas ataupun pengusaha ataupun perusahaan ya atas menyelenggarakan laporan keuangan itu. Nah, di beberapa entitas ada kewajiban. Jadi karena mandatori istilahnya kan ya, tidak bisa mengelak seperti eh, perusahaan-perusahaan besar yang sudah terdaftar di publik. Kemudian perusahaan perbankan dan lembaga keuangan yang diawasi OJK. Kemudian apa namanya itu perusahaan-perusahaan yang lembaga keuangan bukan bank, koperasi simpan pinjam dan lain-lain itu wajib untuk eh, menyelenggarakan laporan keuangan bahkan ada kewajiban untuk diaudit. Nah, kemudian juga ada hal lain yang muncul itu antara lain Undang-Undang PT. Jadi ketika badan hukumnya PT itu juga ada kewajiban menyelenggarakan pembukuan. Nah, kemudian perpajakan. Ketika eh, pendapatannya sudah lebih dari 4,8 miliar atau per tahun ya, atau sudah beroperasional lebih dari 3 tahun, nah itu juga wajib menyelenggarakan pembukuan dalam hal ini tentunya laporan keuangan karena untuk mengetahui berapa besarnya laba. Kalau tadi teknisnya Mbak Nuri kan sudah sampaikan gitu. Jadi memang balik lagi, tadi kalau masih manual, itu tergantung tadi kebutuhannya Bu, antara manfaat sama biaya yang harus dikeluarkan. Karena untuk menyelenggarakan laporan keuangan sudah pasti harus ada biaya, terutama sebenarnya kalau untuk software saat ini kan ada banyak di pasaran, tinggal ya dipelajari, kemudian disesuaikan. Tapi yang bermasalah, yang sering jadi, yang harus diperhatikan adalah SDM-nya, Bu. Jadi SDM-nya siapa yang mau melakukan hari demi hari. Kalau misalkan software itu usahanya semakin kompleks, nah itu juga bisa memilih aplikasi yang lebih kompleks. Nah, kalau aplikasi yang sederhana, yang paling basic itu adalah berkaitan dengan uang kas. Makanya kalau kita lihat di restoran-restoran yang kekinian lah bahasanya ya, yang kekinian itu rata-rata kan sudah ada mesin cash register, ya cash register. Nah, kemudian itu cash register itu bisa terhubung sama komputer atau cash register itu sendiri gitu. Itu yang paling basic gitu, yang paling basic. Kenapa? Kan sebenarnya yang paling menentukan tuh uangnya Ibu ya. Jadi laba berapa, laba besar tapi uangnya nggak ada kan percuma aja gitu kan. Karena kalau laba secara akuntansi itu berbeda dengan berapa uang kas yang kita terima gitu kan, ataupun yang bisa kita kumpulkan gitu kan. Nah, kan kalau misalkan kita punya tagihan piutang, tapi piutangnya nggak tertagih, mungkin di awal-awal kita bisa ngakui sebagai laba pendapatan ya, pendapatan kurangi biaya kan jadi laba. Tapi pada dasarnya uang cashnya nggak ada gitu. Jadi yang paling basic dari akuntansi itu adalah eh, mengontrol, mencatat, mengendalikan uang. Nah, makanya juga saat ini kalau misalkan belum menggunakan sistem terintegrasi di aplikasinya, usahakan pengeluaran uangnya lewat bank aja semuanya.
Nah, jadi kan kita nggak perlu membuat pembukuan lagi. Pokoknya seluruh yang berhubungan dengan aktivitas usaha kita satu rekening gitu. Uang masuk, uang keluar di sana-sana semua. Nah, untuk kepentingan pribadi pisahkan aja rekeningnya gitu. Nah, nanti setidaknya kan kalaupun ada pemeriksaan dari kantor pajak ataupun ada kebutuhan untuk menyusun laporan keuangannya, kita sudah punya rekening korannya dan itu rutin aja di print out. Kalau sekarang ini pun masih bisa, misalkan 3 tahun yang ke belakang juga masih bisa dimintakan ke banknya. Tapi tentunya berbayar ya, misalkan arsip rekening korannya gitu kan. Nah, itu masih bisa minta pakai surat kepada banknya, kemudian nanti banknya ngasihkan. Tapi kan repotnya kalau misalkan uang transaksi kita nggak pakai uang kas. Jadi ya nggak pakai uang bank, jadi pakai uang tunai. Nah, itu udah susah tuh nyatatnya gitu. Itu aja mungkin dari penutup dari saya, mudah-mudahan membantu ya. Tadi apa memberikan apa ada manfaatnya dari tadi memberikan masukan terkait dengan tadi yang didiskusikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adrian atas closing statement-nya pada agenda kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, izinkan saya Arif Iswanto dari ESQ Leading Financial Consulting akan sharing kepada Ibu terkait eh, apa itu ESQ Leading Financial Consulting. Oke, Ibu, seperti tadi disampaikan oleh Pak Adrian juga terkait materi kita pada hari ini. Jadi, eh, saya Arif Iswanto dari ESQ Leading Financial Consulting akan menjelaskan sedikit apa sih ESQ Leading Financial Consulting itu sendiri. Di mana ESQ Leading Financial Consulting atau kita singkat YLFC adalah salah satu unit bisnis yang ada di ESQ yang kita fokus terhadap solusi bagi para UMKM ataupun bagi pada perusahaan yang saat ini masih mengalami terkait permasalahan keuangan mereka di perusahaan. Tentu hal ini berangkat dari keresahan atau problem-problem yang selama ini biasanya dihadapi oleh para pengusaha dan juga para perusahaan di Indonesia terkait bahwa ada beberapa data dan fakta yang kita sampaikan ternyata berdasarkan data World Bank itu menyatakan hampir di mana perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan yang terstandar dan juga tadi tidak transparan itu mempunyai kemungkinan 80% lebih tinggi untuk menghadapi kebangkrutan. Hal ini sejalan tadi dengan penyampaian oleh Mbak Nuri terkait pentingnya sebuah laporan keuangan. Kemudian case yang kedua yang kita hadapi ternyata menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa UMKM yang selama ini salah satu penopang bisnis penopang penyumbang PDB terbesar di Indonesia ternyata 77,5%-nya tidak memiliki laporan keuangan. Mungkin tadi salah satu case yang dihadapi oleh Bu Ratna tidak memiliki laporan keuangan. Padahal seperti yang dijelaskan oleh Mbak Nuri, laporan keuangan itu memiliki peranan yang sangat penting dari sebuah perusahaan atau sebuah usaha. Kemudian ternyata divisi keuangan itu sendiri yang biasanya menghandle atau mengurusi laporan keuangan, ternyata mereka juga memiliki permasalahan baik dari sisi SDM-nya dan juga dari sistem pengelolaannya. Biasanya untuk masalah SDM yang dihadapi rata-rata yang kita dapat dari data juga terkait tingkat turnover yang cukup tinggi di divisi keuangan. Bahkan ternyata di divisi keuangan ini turnover atau keluar masuknya karyawan itu mencapai 35%. Biasanya hal ini karena memang di divisi keuangan itu sendiri membutuhkan ketelitian dan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Ya. Kemudian data kedua menyatakan juga biasanya di divisi keuangan itu sulit mencari kandidat yang sesuai dengan bakat dan standar.
Ya, hal ini juga yang menjadi latar belakang berdirinya ESQ Leading Financial Consulting, bahwa biasanya divisi keuangan sulit mendapatkan kandidat yang sesuai dengan bakat dan standarnya. Kemudian setelah masuk biasanya karyawan ini tidak perform karena tadi tidak sesuai minat dan bakatnya. Dan biasanya untuk perusahaan yang udah settle, ketika mencari kandidat yang level menengah ke atas, itu baik manajer, supervisor, dan juga CFO-nya memiliki keterbatasan dalam jumlah high level. Dan yang terakhir biasanya yang sudah sempat disampaikan oleh Bri, biasanya staf-staf di company itu kadang kurang update terhadap peraturan dan juga regulasi. Kemudian dari sisi sistemnya ternyata banyak nih yang dihadapi perusahaan itu sendiri. Ternyata salah satu data menyatakan bahwa sekitar 30% perusahaan mengalami fraud internal atau kebocoran. Padahal kebocoran ini biasanya sulit terdeteksi kalau kita tidak aware terhadap perusahaan kita sendiri. Dan biasanya uh, jumlah kerugian biasanya diakibatkan oleh fraud ini bisa capai 5% dari total pendapatan per tahunnya. Tentu ini kalau kita tidak jaga, tidak aware, salah satu kerugian bagi perusahaan kita sendiri. Yang kedua terkait kewajiban kita yang seperti disampaikan oleh Pak Adrian, ketika kita PT dan memiliki omset di atas 4,8 per tahun, kita memiliki kewajiban terkait perpajakan, di mana Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa lebih dari 40% wajib pajak itu mengalami kesalahan atau koreksi pajak. Padahal dari koreksi ini bisa menyebabkan sanksi administratif atau juga bisa ke denda. Dan yang ketiga, menyatakan bahwa 82% startup gagal bukan karena salah untung dan rugi. Ternyata tadi masalah cash flow. Padahal cash flow adalah aliran dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk tetap sustain. Dan yang terakhir, yang juga mungkin dari salah satunya case yang kita hadapi, bahwa hanya sekitar 30% UMKM di Indonesia yang punya laporan keuangan. Padahal tadi sudah dijelaskan bagaimana pentingnya soal laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, dari permasalahan-permasalahan yang hadir, ESQ Leading Financial Coaching hadir sebagai salah satu solusi bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyiapkan mulai dari sistem pengelolaan SDM di bidang keuangan, kemudian mengatur sistem keuangan yang efisien, hingga kita juga siap untuk membantu menjadi solusi untuk strategi keuangan dari perusahaan itu sendiri. Di ESQ di Financial Consulting juga kita ada 2 produk utama, yang itu dari Talent Series, di mana Talent Series ini kita berfokus pada pengembangan SDM di bidang keuangan. Untuk consulting service-nya kita khusus untuk konsultasi di bidang accounting, finance, tax, dan juga audit. Di Talent Series kita punya 4 produk utama yang kita bisa tawarkan, yaitu Financial Talent DNA atau After Talent DNA, yang mana tadi kita permasalahan adalah sulit memetakan karyawan sesuai dengan minat dan bakatnya. Oleh karena itu, di ini kita ada Financial Talent DNA. Kemudian juga ada Financial Talent Outsourcing, yaitu kita menyediakan tenaga keuangan yang siap pakai untuk di perusahaan. Kemudian untuk yang ketiga, kita untuk Financial Talent Hunting, kita adalah headhunter untuk level menengah ke atas. Dan yang terakhir, kita juga memiliki solusi untuk Financial Talent Training, untuk karyawan yang membutuhkan training teknis di bidang akuntansi, keuangan, pajak, dan audit. Dan kita untuk consultingnya ada 3 produk, yaitu Financial Consulting, yaitu solusi yang kita tawarkan untuk menghadapi konsultasi di bidang akuntansi, kemudian keuangan, dan juga perpajakan. Dan yang kelima, kita punya solusi Financial Corporate Action, yaitu kita menyiapkan solusi untuk perusahaan yang ingin melaksanakan IPO, kemudian juga merger maupun akuisisi. Dan yang terakhir ada Financial Collaboration Service, kita bisa menawarkan produk yang kolaborasi dengan beberapa pihak ketiga, yaitu dari sisi audit dan juga penilaian KJPP. Nah, tentu ESQ Leading Financial Consulting juga memiliki beberapa expert yang sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak, di mana kita ada juga Pak Ari dan juga Rajasmi
Kemudian untuk expert yang paling utama dari managing partner kami yaitu ada Pak Adrian Muluk yang tadi sudah menyampaikan closing statement-nya, kemudian ada Pak Luki dan juga Pak Dadan. Ini adalah expert kami di bidang keuangan itu sendiri. Ya, kan jika Bapak Ibu memiliki permasalahan khususnya di bidang keuangan, bisa konsultasikan kepada kami terkait permasalahan tersebut. Insya Allah kami siap membantukan solusi mendampingi Bapak Ibu dalam permasalahan keuangan kita pada hari ini. Oke, sekian mungkin closing statement dari saya. Izin menyampaikan salah satu eh, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada siang hari ini. Alhamdulillah kita sampai ke penghujung acara. Terima kasih kepada Mbak Nuri dan juga Pak Adrian atas ilmu dan inspirasinya. Tentu terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita serap hari ini bisa langsung kita terapkan di bisnis masing-masing. Kemudian semoga apa ya harapan kita tentu keuangan di bisnis kita semakin bisa terkontrol atas apa yang sudah disampaikan tadi. Mungkin saya juga menyampaikan satu hal statement terkait laporan keuangan itu. Laporan kan bukan hanya untuk pemilik bisnis besar, tapi juga bukan hanya sebagai formalitas. Ia adalah kontrol, kompas arah, dan dasar pengambilan keputusan. Tanpa laporan keuangan yang rapi, bisnis memang bisa bertumbuh, tapi semakin bisa bertumbuh ketika laporan itu tersusun dengan rapi. Yang tidak tercatat, tidak bisa terkontrol, yang tidak bisa terkontrol, tidak bisa dikembangkan. Maka mulai hari ini, mari jadikan laporan keuangan sebagai bagian terpisahkan dari bisnis kita, sekecil apapun skala usahanya. Dan jika Anda merasa butuh didampingi dalam menyusun laporan yang efektif, yang sesuai standar dan patuh terhadap regulasi, kami ISQ Leading Financial Consulting siap hadir sebagai partner strategis Bapak dan Ibu sekalian. Kami siap bantu mulai dari pelatihannya, mulai dari penerapannya hingga implementasinya. Mungkin sekian dari saya mewakili seluruh tim yang terlibat, mengucapkan mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Pak Adrian, Terima Mas kasih Ali, Pak dan Adrian, Mbak Nuri. semuanya. Terima kasih Terima kasih Pak Adrian. teman-teman. Terima kasih semuanya. Izin. Ya.